Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadhani, NPM 2230 1091032. Saya akan membahas hasil review yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Penulis Hayat, penerbit Kencana. Ini juga cocok buat teman-teman yang lain, juga bisa buat referensi lah kayak gitu. Terima kasih. Akan melanjutkan dari hasil review buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Penulis Dr. Hayat SAP MSI, penerbit Kencana, tahun terbit Januari 2025. ISBN 978623 388121. Jumlah halaman 242 halaman. Sebelum saya lebih lanjut dari buku tersebut, saya memberikan dari pendahuluan hasil review itu tadi. Di buku Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, karya Dr. Hayat SAP MSI, membahas secara komprehensif peran strategis pelayanan publik sebagai pilar utama kemajuan suatu negara. Buku ini menyoroti pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Lanjut, ringkasan isi hasil review Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Bab 1, Pengantar. Di bab ini menekankan pentingnya pelayanan publik berkualitas sebagai pilar kemajuan negara dan memperkenal konsep, prinsip, serta fungsi administrasi publik. Ditekankan pula pengambilan keputusan berbasis manajemen pengetahuan dan siklus kebijakan publik sebagai dasar peningkatan standar pelayanan publik. Bab 2, Ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Bab ini membahas definisi dan pentingnya manajemen dalam pelayanan publik, hubungan antara kebijakan publik dan manajemen publik, serta ruang lingkup pelayanan publik. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ditekankan perlunya evaluasi dan partisipasi masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik. Bab 3, Dasar Hukum dan Regulasi Pelayanan Publik. Mengulas kerangka hukum, prinsip-prinsip pelayanan publik, dan berbagai peraturan yang mengatur hak, kewajiban, serta standar pelayanan. Regulasi menjadi fondasi pelayanan publik yang efisien, transparan, dan inovatif, meski implementasinya masih menghadapi tantangan di era digital di saat ini. Bab 4, Prinsip-prinsip pelayanan publik. Bab ini membahas prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas. Juga dijelaskan perkembangan paradigma administrasi publik mulai dari birokrasi tradisional yang disingkat dengan OPA, New Public Management (NPM), hingga New Public Service yang disingkat dengan NPS, yang menekankan
kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bab 5, kualitas pelayanan publik. Bab 5, kualitas pelayanan publik, menjelaskan tujuan pelayanan publik, peran BUMN atau BUMD, serta dimensi dan faktor kualitas pelayanan publik para ahli. Ditekankan pentingnya konsistensi, responsivitas, kompetensi, aksesibilitas, dan empati dalam memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Bab 6, pelayanan prima, mengupas konsep pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan maksimal pengguna, tujuan dan manfaat, serta pentingnya sikap, perhatian, dan tindakan pegawai dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Bab 7, permasalahan manajemen pelayanan publik, membahas berbagai hambatan pelayanan publik di Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta perlunya reformasi birokrasi menuju good and clean governance yang responsif dan akuntabel. Bab 8, standar pelayanan minimal. Bab ini mengulas kerangka hukum, komponen, tujuan, dan manfaat standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM sebagai acuan konsistensi dan evaluasi kualitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Bab 9, kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, membahas pentingnya pengelolaan SDM yang profesional, pengukuran kinerja sektor publik, serta kaitan antara kinerja pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Bab 10, budaya, etika, dan kode etik dalam pelayanan publik, menyoroti pentingnya etika, keadilan, loyalitas, dan integritas dalam pelayanan publik sebagai dasar membangun kepercayaan dan tata kelola pemerintah yang baik. Bab 11, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas, menguraikan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, serta pentingnya integritas dalam pelayanan publik yang efektif dan dipercaya masyarakat. Bab 12, inovasi dalam pelayanan publik. Bab terakhir ini membahas peran inovasi, baik nasional maupun daerah, dalam meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan perubahan budaya organisasi. Buku ini secara sistematis membekali pembaca dengan pemahaman komprehensif tentang teori, praktik, tantangan, dan inovasi dalam manajemen pelayanan publik di era digital, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat. 3. Analisis dan evaluasi buku dari manajemen pelayanan publik, inovasi, kualitas, dan kepuasan masyarakat di era digital, menulis Dr. Hayat SAP MSc. Kekuatan buku. Buku ini sangat komprehensif, membahas pelayanan publik dari konsep dasar, regulasi, prinsip, hingga inovasi di era digital secara sistematis dan mendalam. Referensi yang digunakan beragam dan aktual, memperkuat argumen, serta memberikan landasan teori yang jelas. Struktur bab yang runtut memudahkan pembaca memahami alur pemikiran dan perkembangan isu pelayanan publik dari waktu ke waktu. Buku ini juga menyoroti tantangan aktual seperti digitalisasi, partisipasi masyarakat, dan reformasi birokrasi, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan pembaca masa kini. Kelemahan buku. Beberapa bagian cenderung terlalu deskriptif dan panjang, sehingga pembahasan terasa repetitif dan kurang fokus pada analisis kasus atau praktik di lapangan. Contoh konkret implementasi di Indonesia masih bisa diperbanyak agar pembaca lebih mudah mengaitkan teori dengan realitas. Gaya penulis, alur, dan teknik penyampaian. Gaya penulisan formal, lugas, dan mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa dan praktisi. Alur pembahasan logis, dimulai dari konsep dasar ke isu-isu kontemporer dan solusi inovatif. Penulis menggunakan teknik
penjelasan bertahap didukung kutipan teori dan regulasi, namun kadang kurang penyajian ilustrasi atau narasi pengalaman yang sangat langsung. Keunikan dibanding buku sejenis, buku ini menonjol pada integritas pembahasan inovasi digital dan pelayanan publik serta menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penekanan pada paradigma baru seperti New Public Service dan inovasi daerah memberikan perspektif segar yang jarang dibahas mendalam di buku ini. Kesesuaian isi dengan tujuan penulisan. Isi buku sangat sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu memberikan pemahaman komprehensif tentang manajemen pelayanan publik di era digital dan membekali pembaca dengan wawasan, prinsip, serta strategi praktis untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. 4. Penilaian pribadi dan rekomendasi. Di sini ada yang saya suka dan ada yang saya kurang suka. Yang saya sukai di buku ini, saya sangat mengapresiasi dalam dan kelengkapan pembahasan buku ini. Penulis mampu menguraikan konsep, prinsip, regulasi, hingga inovasi pelayanan publik secara sistematis dan mudah dipahami. Yang kurang saya sukai di dalam buku ini, sebagian bab terasa cukup panjang dan deskriptif, sehingga terkadang pembahasan menjadi repetitif. Akan lebih menarik jika penulis menambahkan lebih banyak studi kasus atau contoh konkret praktik pelayanan publik di Indonesia agar pembaca dapat lebih mudah mengkaitkan teori dengan realitas. Manfaat dan wawasan baru. Buku ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya inovasi, transparansi, dan kolaborasi dalam pelayanan publik. Saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih yang lebih utuh mengenai standar pelayanan minimal, pengukuran kinerja, serta peran etika dan integritas dalam mewujudkan good governance. Pembagian kelompok atau segmentasi pembaca. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa administrasi publik, aparatur pemerintah, peneliti, serta siapa saja yang ingin memahami atau terlibat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. Saya sedikit menilai dari buku ini, saya memberikan skor 95 dari 100 untuk buku ini. Buku ini sangat layak dijadikan referensi utama dalam studi dan praktik manajemen pelayanan publik di Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan. Buku manajemen pelayanan publik ini, inovasi, kualitas, dan kepuasan masyarakat di era digital, karya Dr. Hayat SAP MSI, berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang teori, prinsip, hingga praktik pelayanan publik di Indonesia. Buku ini menonjol dalam mengintegritaskan konsep inovasi digital, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pelayanan publik di era modern. Dengan gaya penulisan yang jelas dan terstruktur, buku ini relevan juga sebagai referensi bagi mahasiswa, aparatur pemerintah, dan praktisi yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Meskipun masih terdapat ruang untuk penambahan studi kasus praktis, secara keseluruhan buku ini sangat layak dijadikan acuan utama dalam memahami dan mengembangkan manajemen pelayanan publik di era digital. Mungkin saya lebih mengkritik di dalam buku ini manajemen pelayanan publik khususnya dan saran perbaikan. Kritikan saya di dalam buku manajemen pelayanan publik ini, buku ini dinilai terlalu dominan pada penjelasan teori, konsep, dan regulasi tanpa disertai contoh praktik nyata atau studi kasus empiris yang relevan di lapangan. Akibatnya, pembaca khususnya praktisi atau mahasiswa yang ingin memahami aplikasi langsung akan kesulitan mengkaitkan teori dengan realitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa subbab dinilai kurang detail dan ada pengulangan materi, misalnya penjelasan isi undang-undang yang muncul di beberapa bagian berbeda. Terdapat kekurangan dalam penulisan seperti ketidaksesuaian antara jumlah aspek yang disebutkan dengan yang dijelaskan pada subbab tertentu. Bahasa buku memang mudah dipahami, namun sebaiknya lebih banyak
menggunakan narasi pengalaman, ilustrasi, atau data di lapangan agar tidak monoton dan lebih menarik bagi pembaca awam maupun praktisi. Saran perbaikan buku ini akan jauh lebih kuat jika setiap konsep, prinsip, atau regulasi yang dijelaskan selalu diikuti contoh konkret praktik pelayanan publik di Indonesia, baik yang berhasil maupun yang gagal, sehingga pembaca dapat belajar dari pengalaman nyata. Penambahan studi kasus dan statistik dan hasil riset lapangan akan membuat buku ini lebih lebih aplikatif dan relevan untuk kebutuhan pembaca masa kini. Struktur dan alur pembahasan perlu lebih dipadatkan agar tidak terjadi pengulangan materi, serta memastikan setiap subbab membahas aspek yang berbeda secara detail dan jelas. Penyajian visual seperti tabel, infografis, atau diagram dapat membantu pembaca memahami materi yang bersifat teknis atau kompleks. Buku juga sebaiknya menyertakan refleksi kritis terhadap kebijakan dan praktik pelayanan publik yang ada, serta menawarkan solusi inovatif berdasarkan pengalaman nyata di Indonesia. Dengan perbaikan tersebut, buku ini tidak hanya menjadi sumber teori, tetapi juga panduan praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, aparatur pemerintah, dan masyarakat luas. Mungkin itu saja hasil dari hasil review dari buku manajemen pelayanan publik. Mungkin itu saja dari hasil itu. Mungkin kurang lebihnya saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.